Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan hasil karya saya yang judul Nggolan dan Mirah, dua wajah desa yang bertetangga dan bersejarah. Desa Nggolan dan Mirah merupakan kedua desa yang terletak di Kabupaten Ponorogo. Letaknya yang cukup pelosok desa membuat kedua desa tersebut masih terasa sejuk dan asri. Namun, di balik keasrian desa Nggolan dan Mirah, ternyata memiliki mitos yang cukup dikenal oleh masyarakat luas. Seperti kisah Romeo dan Juliet, ternyata desa Nggolan dan Mirah mempunyai kisah cinta yang cukup menarik. Berawal dari kisah Joko Lancur yang pergi ke desa Mirah untuk sabung ayam. Jagoannya yang kalah pun berlari ke dapur Siti Amirah yang membuatnya mengalami jatuh cinta pada pandangan pertama. Cintanya kepada Siti Amirah justru membuat Joko Lancur murung. Ki Ageng Honggolono pun bertanya-tanya. Ki Ageng Honggolono merupakan orang yang disegani beragama Hindu. Ia merupakan orang kepercayaan Ki Ageng Kutu yang berseberangan dengan Ki Ageng Mirah. Sedangkan Ki Ageng Mirah merupakan tangan kanan Bathara Katong Raja Wengker yang merupakan cikal bakal Kabupaten Ponorogo beragama Islam. Perjodohan anaknya tersebut tentu ditolak oleh Ki Ageng Mirah. Ibarat menolak secara halus, Ki Ageng Mirah pun mengajukan beberapa persyaratan. Syarat pertama adalah sawah di desa Mirah harus dialiri, padahal waktu itu merupakan musim kemarau. Syarat pertama pun dipenuhi oleh Ki Ageng Honggolono dengan sangat mudah. Syarat kedua adalah desa Nggolan harus mengantarkan karung yang berisi padi dan kedelai tanpa digotong oleh manusia. Syarat kedua pun juga dipenuhi oleh Ki Ageng Honggolono. Namun, ternyata Ki Ageng Mirah malah menyebut bahwa karung yang berisi padi merupakan berisi jerami, sedangkan karung yang berisi kedelai merupakan kulit kedelai. Hal itu pun tentu membuat Ki Ageng Honggolono merasa murka. Ia pun mengeluarkan sumpah. Wong Nggolan lan wong Mirah ora oleh jejodohan. Kaping pindhone sekabehane isine Nggolan ora oleh digawa menyang Mirah. Kaping telu barang-barange wong Nggolan lan wong Mirah ora oleh didadekne siji. Kaping papat wong Nggolan ora oleh gawe iyup-iyup sangka kawul. Kaping limane wong Mirah ora oleh gawe nandur lan nyimpen panganan sangka dhewe. Setelah bersumpah, ternyata singkat cerita, Siti Amirah pun meninggal dunia. Yang membuat Joko Lancur pun ikut bunuh diri karena tidak tahan melihat kekasihnya meninggal dunia. Selain itu, adat atau kepercayaan bahwa orang Nggolan dan orang Mirah tidak boleh bertemu dalam suatu tempat ternyata juga masih menjadi kepercayaan yang abadi hingga sekarang ini. Konon katanya jika warga desa tersebut sedang mengadakan suatu hajatan, maka hajatan tersebut akan mengalami suatu kendala. Selain warganya, ternyata diketahui air sungai dari desa Nggolan dan desa Mirah tidak dapat bersatu, persis seperti air dan minyak. Tradisi dilarangnya pernikahan antara warga desa Nggolan dan Mirah ternyata juga masih diterapkan. Selain mitos yang cukup dikenal, ternyata desa Nggolan dan Mirah juga memiliki kuliner khas yang cukup dikenal oleh masyarakat. Salah satunya adalah getuk Nggolan dan punten tempe khas Mirah. Getuk merupakan kudapan yang berbahan dasar dari singkong.
Sedangkan punten tempe merupakan kuliner khas dari Desa Mirah yang belum cukup dikenal oleh masyarakat. Namun, punten tempe inilah yang cukup digemari atau disukai oleh warga sekitar. Demikianlah tadi merupakan pemaparan mulai dari lingkungan, mitos, hingga kuliner dari kedua desa yang konon katanya tidak dapat bersatu, yaitu Desa Nggolan dan Mirah. Dapat diambil kesimpulan bahwa kita harus selalu berhati-hati dalam bersikap, bertindak, dan berucap. Pun jika berbuat baik, maka teruskan. Jika ragu-ragu akan menimbulkan suatu keburukan, maka tinggalkan atau bahkan jangan dilaksanakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.